Oke, lanjut akan. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan dan nantinya bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kayaknya ini ada yang belum datang ya? Belum, Bu. Bu kayaknya Bu belum masuk. Mbak Budi belum masuk, Bu. Tadi ke kamar mandi. Ini. Ibu Budi. Bu. Oh, masuk semua tapi. Ya. Ya. Mbak Fani tahu nggak izin ke kamar mandi belum kembali, Bu. Oh iya. Sengaja. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan. Melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini tentang kesebangunan, apakah kalian masih ingat? Untuk kesebangunan ada segitiga? Masih, Bu. Dikit-dikit, Bu. Ya, bagaimana caranya? Masih sebangun sama. Bangun itu bangunnya sama ukuran beda ya, Bu? Ya, bentuknya sama, Bu. Bentuknya sama. Ya, bentuknya sama. Perbandingan ukurannya tiap titik Ya, yang sama, Bu. sesuainya juga sama. Jadi bentuknya yang sama, ukurannya sebanding. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, coba kalian perhatikan tayangan Ibu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Proses. Sudah. Ya. Ya, ini dia materi kita pada hari ini, yaitu penerapan konsep kesebangunan. Konsep juga pada bangunan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui pendekatan pembelajaran TIPEK, model pembelajaran project based learning, kalian diharapkan nanti mampu menaksir tinggi pohon dengan rasa ingin tahu dan cermat. Jadi nanti kalian bisa memperkirakan tinggi pohon yang sangat tinggi dengan menggunakan konsep kesebangunan ini. Selanjutnya, masih ingatkah kalian tentang transformasi subbab dilatasi? Itu yang besar ya, Bu, ya? Ya. Besar, kecil. Kecil, besar. Dibesarkan, dikecilkan, maksudnya. Dibesarkan, dikecilkan.
Nah, tapi itu membesarkan dan mengecilkan itu ada namanya faktor skalanya. Jadi berapa faktor skalanya nanti kita tinggal menghitung. Contoh ini ada 3 buah foto di sini. Kebetulan ini fotonya anaknya Ibu ya. Untuk foto yang pertama sudah diketahui untuk ukurannya 6 cm dan 4 cm. Coba kalian lihat untuk foto yang kedua. Nah, di sana dengan faktor skala 3 cm, berapakah ukuran foto yang kedua? Coba dengan faktor skala 3, berapakah ukurannya sekarang? Panjangnya atau lebarnya, Bu? Keduanya ukurannya 6 cm dikali 4 cm. Kalau faktor skalanya 3, berarti ukurannya berapa sekarang? Berarti dikalikan 3 gitu, Bu. 12 ke 9. Kalikan 3 semua gitu, Bu. Ya, dikalikan 3 semua. Panjangnya dikali 3, lebarnya juga dikali 3. Berapa jadinya ukurannya? 12. 16. 6 kali 3. 12. Nah, 6 kali 3 berarti 18. 16 banding 12, Bu. 12 kali. Iya. 16, yang satunya kali 3, 12. Berarti 18 sama 12. Iya, benar sekali. Iya, 18 Dewi. banding 12. 18 cm dikali 12 cm. 12. Coba foto yang ketiga sekarang faktor skalanya diperbesar lagi menjadi 5 cm. Berapa ukurannya sekarang? 30 cm sama 20 cm. 20, Bu. Alhamdulillah untuk materi dilasi, untuk prasyarat materi kesebangunan ini, alhamdulillah kalian sudah memahaminya. Jadi kita bisa lanjut ke penerapan konsep kesebangunan. Apa sih nanti yang akan dipelajari pada konsep kesebangunan ini, penerapan konsepnya? Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tentang penilaian yang akan Ibu ambil untuk pembelajaran kita pada hari ini. Penilaiannya yang pertama sudah pasti ada ada pengetahuan, yaitu berbentuk tes. Yang kedua untuk penilaian sikap. Nah, sikap kalian selama proses pembelajaran, baik itu sebelum mengikuti kegiatan proyeknya, dari sekarang ini sudah Ibu nilai nih siapa yang aktif dari tadi. Makanya kalau ada pertanyaan, kalian harus aktif menjawab. Yang pertama keaktifannya nanti yang dinilai dan kerjasama kalian pada saat melaksanakan proyek nanti. Yang ketiga untuk penilaian keterampilan. Nanti di sini penilaiannya pada kelompok itu perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, dan pelaporan proyeknya seperti apa. Nah, sebelum ke sini, sekarang kalian berkumpul bersama kelompoknya yang sudah Ibu tentukan pada pertemuan sebelumnya. Kelompok 1 berada sebelah kiri, Herman Setia Cahyono, Fani Rufania, dan Kunti Mustaniroh berada di sebelah kiri. Kelompok 2, Dewi Lestari, Aningsih, dan Budi Hartati berada di Bu, kok tengah. saya sama Mbak Fitria terus, Bu? Mbok diganti, Bu. Saya selalu sama Mbak Fitria, Bu. Berarti ini memang cocok ini, berdua kerjasamanya bagus, makanya terus ini, biar dicontoh nanti sama teman-temannya. Ya, kemudian Budi Hartati juga di kelompok 2. Ibu ini membuat kelompok tidak sembarang ya. Kelompoknya itu ditentukan. Jadi tidak karena Dewi rumahnya dekat sama Fitria terus saja Ibu barengin berdua. Dah. Enak sama Mbak Yang ketiga, Naholifah, Subri sama Mbak Tina ada di sebelah kanan.
Sekarang kalian berkumpul dulu bersama kelompoknya supaya nanti penjelasan tentang proyeknya bisa langsung didiskusikan. Bu. Ya Bu, sudah Bu. Ya. Nah, coba perhatikan ini sekarang. Ya, diperhatikan sambil baca. Kalian tentu pernah melihat pohon yang menjulang tinggi. Pernah enggak melihat pohon yang tinggi? Pernah Bu. Bu. Pohon kelapa banyak di kampus saya, Bu. Tinggi. Iya, kan tidak mungkin mau mengukur itu manjat dulu ke atas kan tidak mungkin. Nah, untuk mengukur tinggi dari pohon tersebut tentunya itu sangat sulit. Memang bisa sih kita kalau pohonnya tidak terlalu tinggi bisa kita manjat. Kemudian diukur pakai roll meter. Tapi itu membutuhkan keberanian ya. Siapa yang berani manjat sampai tinggi, apalagi satu kelompok ini perempuan semua ini. Berani manjat pohon? Enggak Bu, takut jatuh Bu. Enggak, Bu. Ya, jangan sampai perempuan-perempuan manjat sampai tinggi, sampai di atas tidak berani turun nanti. Nah, meskipun hal itu mungkin, ada beberapa cara lain yang bisa kalian gunakan untuk mengukur tinggi pohon. Nah, salah satunya menggunakan bantuan sinar matahari. Kira-kira terbayang enggak mengukur tinggi pohon menggunakan sinar matahari? Belum Bu. Belum Bu. Emang bisa, Bu. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan mengukur tinggi pohon menggunakan bantuan sinar matahari. Itu kalau pohonnya pendek bisa Bu. Kalau pohonnya pendek, ya bisa juga. Pohonnya pendek bisa, pohonnya tinggi bisa. Yang pasti ketika kita tidak mengukurnya menggunakan roll meter, kita bisa mengukurnya menggunakan bantuan sinar matahari. Nah, ini fase yang kedua dalam pembelajaran kita, yaitu mendesain perencanaan proyek. Yang pertama untuk perencanaan, ini kegiatan yang akan kalian lakukan. Pertama, memperhatikan proyek yang akan dilakukan ya. Proyek apa tadi yang mau dikerjakan pada hari ini? Ukur tinggi pohon Bu. Tinggi pohon. Pohonnya yang tinggi. Ya. Kemudian yang kedua, nanti kalian bersama kelompok merencanakan kapan waktunya. Kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk mengukur pohon tersebut. Biasanya kalau mau mengukur sesuatu, apa yang disiapkan? Meteran. 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 Kemudian apa lagi? Kalau nggak cukup. Pegari. Alat tulisnya untuk mencatat. Iya, pencatatnya. Catatnya. Nah, di sini pada kegiatan kita nanti ada satu lagi yaitu tongkat. Nah, di sini kalian nanti bersama kelompok itu menentukan siapa yang membawa tongkat, siapa yang membawa meteran, siapa yang membawa alat tulis. Kemudian untuk pelaksanaannya, pada saat pelaksanaan proyek, kalian harus melakukan proyek tersebut sesuai langkah-langkah yang ada pada LKPD. Kemudian yang kedua, setelah kalian melakukan atau mengukur apa saja yang ada pada langkah-langkah kegiatan, kalian catat di sana. Jadi setelah mengukur tongkat dicatat, setelah mengukur ini dicatat. Jadi semua hasil yang kalian peroleh itu dicatat pada buku tulis. Kemudian untuk pelaporannya, yang pertama kalian nanti menyusun laporan sesuai dengan sistematikanya. Nanti di LKPD sudah ada. Kemudian yang kedua, kalian mempresentasikan hasil dari proyek kalian tersebut. Kemudian fase yang
Nah, fase yang ketiga ini seperti yang Ibu katakan tadi, kalian siapkan alat dan bahannya, nanti dibagi. Herman bawa apa? Nanti kelompoknya Dewi ini, Dewinya bawa apa? Fitrianya bawa apa? Kemudian di mana akan dilaksanakan proyek tersebut? Jadi nanti kalian bisa mengambil misalnya kelompok 1. Oh, saya mau mengukur pohon yang ini, Bu. Jadi kelompok 2 jangan mengukur yang itu juga. Jadi cari tempat yang lain. Kemudian yang ketiga pembagian tugasnya. Nanti siapa yang bertugas tongkat, siapa yang bertugas untuk mengukur, siapa yang bertugas untuk menulis hasil dari pengukuran tersebut. Nah, kemudian fase yang keempat memonitoring siswa dan kemajuan proyek. Nah, di sini ini Ibu bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Ya Bu, makasih Bu. Di sana kalian buka di bagian tugas. Coba dibuka dulu. Ya Bu. Sudah dibuka? Sudah Bu. Ya, langkah pertama di sana. Coba Herman baca langkah pertamanya apa di sana? Carilah pohon yang akan diukur tingginya. Nah, kalian pada fase sebelumnya sudah menentukan pohon mana yang mau diukur. Sudah ya, sudah semuanya bayangan? Kalau pohonnya terlalu tinggi Untuk gimana? pohon yang mau diukur. Bu, tinggi kali pohonnya, Bu. Di tempat saya pohon kelapanya nggak terjangkau, tinggi sekali. Gimana Nah, itu nanti bisa dihitung. Bisa dihitung menggunakan konsep kesebangunan. Jadi di sini kalian tidak hanya belajar tambah, kurang, bagi, kali, tapi kalian juga bisa mengukur tinggi pohon yang mungkin sebelumnya tidak terbayangkan. Berapa sih tingginya? Nah, di sini nanti kalian bisa mengetahui berapakah tinggi pohon, atau bisa juga setelah mempelajari ini kalian nanti menggunakannya untuk mengukur tinggi gedung, mengukur tinggi bukit, mengukur lebar sungai. Bisa kalian lakukan nanti setelah mempelajari ini, kalian pahami, kemudian kalian terapkan juga untuk kehidupan sehari-hari. Bu, ini pohonnya harus yang dari sekolahan apa boleh yang di luar? Nah, ini jika memungkinkan semuanya dilaksanakan di sekolah, kalian bisa mencari pohon yang ada di sekolah. Jika nanti tidak memungkinkan semua kelompok di sekolah, kalian bisa melanjutkan di rumah. Ataupun misalnya di sekolah sudah mengukur, kemudian di rumah pengen nyoba lagi, pengen menguji, bisa enggak kalau pakai pohon yang tidak ada di sekolah misalnya? Bisa juga seperti itu. Bu, ukur pohonnya itu di waktu apa, Bu? Di siang hari, pagi hari? Mengukur. Bagus sekali pertanyaannya, Herman. Mengukur pohonnya harus ketika matahari tidak tepat ada di bawah pohon, di atas pohon. Jadi sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 11 atau di sore hari. Di sore hari juga bisa pukul 4 sampai pukul 5. Ya, ketika bayangan pohon tersebut ada di sebelah kiri atau ada di sebelah kanan. Jadi bayangan pohon itu tidak pas di bawah. Kalau jam 12 siang itu bayangannya langsung ada di bawah pohon tersebut. Jadi kita tidak bisa mengukurnya. Jadi ini hanya bisa dilaksanakan pada 2 waktu, yaitu pada jam pagi antara 9 sampai 11 dan sore hari pada jam 4 sampai jam 5. Nah, ada yang ditanyakan? kalau musim hujan, Bu? Boleh Bu. Gimana? Musim hujan, nggak ada mataharinya. Nah, kalau misalnya tidak ada matahari, kalian nanti bisa mengukurnya menggunakan cermin. Tapi pada pertemuan kita kali ini, kita mempelajari dengan
bantuan sinar matahari dulu. Nah, kemudian langkah yang kedua sekarang. Langkah kedua, setelah kalian menentukan tinggi pohonnya, menentukan pohon yang akan diukur tingginya, sekarang langkah kedua, kalian ambil tongkat yang kalian bawa dari rumah tadi. Setelah diambil tongkatnya, kemudian tongkat itu diukur berapa panjang tongkat tersebut. Kemudian dicatat. Selanjutnya, di langkah yang ketiga, sambil melihat bayangan dari pohon, jadi kita nanti untuk mengukur pohon tersebut, kita lihat bayangan pohon tersebut, tempatkan tongkat yang kalian ukur tadi dalam keadaan berdiri pada bayangan pohon tersebut. Jadi, letakkan tongkat tadi pada bayangan. Jadi, bukan di akhir bayangan ya, jadi pohon, kemudian ada bayangannya, letakkanlah tongkat tersebut di antara bayangan itu. Jadi bukan di akhir bayangan ya, tapi di tengah bayangan. Kemudian langkah yang keempat, tandai segera panjang bayangan pohon tersebut dengan ranting. Jadi akhir bayangan tadi itu kalian tandai dulu, atau bisa saja di antara kelompok kalian disuruh diam di sana atau disuruh berdiri di sana untuk menandai. Kenapa harus ditandai? Karena matahari akan bergeser dalam tempo waktu tertentu yang periodik. Jadi nanti bisa bergeser. Jadi untuk itu, setelah kalian menandai itu, walaupun mataharinya bergeser, tanda tersebutlah yang akan kalian gunakan untuk mengukur tinggi pohon tersebut. Sama diminta. Nah, untuk mempermudah, usahakan jatuhnya bayangan tongkat tidak melebihi jatuhnya bayangan pohon seperti tadi itu. Jadi, bayangan tongkat tadi tidak melebihi dengan bayangan pohon. Jadi, tongkat itu diletakkan di antara bayangan pohon tadi, bayangan tongkat tersebut tidak melebihi bayangan pohon. Dari langkah keempat, ada yang tanyakan? Bu, Tidak jelas. saya belum paham, Bu. Ukurnya tuh yang diukur yang tadi mananya, Bu? Nah, sebentar. Nah, ini ilustrasinya. Ya. Jadi ini pohonnya, kemudian bayangan pohonnya itu misalnya terakhirnya sampai di sini. Jadi letakkan tongkat tersebut di antara bayangan pohon ini, jangan di akhir sini ya. Jadi ini tongkatnya, kemudian yang ini bayangan pohonnya sampai akhir. Nanti yang kalian ukur adalah panjang tongkat tadi udah ya, yang pertama panjang tongkat, kemudian yang diukur tadi jarak dari pangkal pohon ke pangkal tongkat, itu nanti dicatat. Kemudian jarak dari pangkal tongkat ke pangkal bayangan pohon yang terakhir itu. Sudah ada gambaran? Untuk tongkatnya itu Bu ya, itu berarti kita menyesuaikan panjangnya sesuai dengan itu ya, apa namanya itu bentuk bayangan garis pembentuk garis lurus itu sisi miring. Ya. Selanjutnya, langkah yang kelima. Setelah ditandai, langkah selanjutnya adalah mengukur panjang bayangan tadi, dimulai dari pangkal tongkat sampai tanda yang kalian buat tadi. Jadi bayangan itu nanti disebut bayangan tongkat. Jadi bayangan tongkat itu diukur dari pangkal tongkat sampai dengan bayangan tadi. Kemudian dicatat hasilnya. Yang disebut nanti bayangan tongkat.
Nah, langkah yang keenam. Langkah selanjutnya adalah mengukur panjang bayangan pohon ke pangkal tongkat. Dimulai dari pangkal tongkat sampai dengan pangkal pohon. Pertama yang kalian punya nanti ada 4. Panjang tongkat, kemudian panjang bayangan tongkat, dan panjang bayangan pohon sampai tongkat. Nanti kalian gunakan konsep kesebangunan pada segitiga. Bu Nur, ini udah mau bel. Ya. 3 menit lagi ganti pelajaran, Bu. Nanti ulangan, Bu. Oh iya ya. Nah, langkah yang terakhir, sudah langkah terakhir, kalian menghitung tinggi pohon dengan konsep kesebangunan segitiga. Ini sistematika laporannya. Nanti di laporannya yang pertama ada covernya, kemudian ada permasalahan yang tadi yang di awal untuk mengukur tinggi pohon, kemudian hasil proyeknya, hasil tinggi pohon tadi, kemudian yang keempat kesimpulannya. Nah, silakan kalian bisa melakukan pengamatannya untuk menyelesaikan proyeknya. Jadi nanti bisa kalian kerjakan di sekolah, kalian bisa mengukur tinggi pohon yang ada di sekolah dan ataupun mengukur tinggi pohon yang ada di rumah. Jadi kalian sesuai kesepakatan tadi ya, kesepakatan dengan kelompoknya masing-masing. Iya, Bu. Ya, Bu. Sampai di sini yang ditanyakan? Bu Nur, Tidak, Bu. kelompok saya mau Ya. nanti sore, tapi saya nggak punya meteran, itu gimana, Bu Nur? Kalau tidak punya meteran bisa pakai penggaris ya, bisa pakai penggaris saja. Nanti ditandai penggaris kan biasanya yang panjangnya 30 cm itu nanti bisa digunakan. Tapi ada beberapa kali nanti ya. Jadi pakai penggaris Ataupun nanti bisa pakai banyak, Bu. alurnya yang mungkin sudah diukur dulu bisa. Kari pohonnya yang pendek boleh, Bu? Boleh. Tapi biar lebih menantang kalian cari pohon yang tinggi. Jadi Kalau kan pohon yang seperti tinggi bayangannya Bayangannya Nanti nabrak bayang- sungai, Bu. habis ya, Bu. di lapangan. Biasanya di lapangan itu kan ada kalau yang rumahnya dekat lapangan sih, dekat lapangan itu kan bayangannya kan jelas sekali nanti. Ya bisa pohon yang pendek, bisa pohon yang tinggi sesuai kesepakatan kelompoknya ya, biar tidak kebingungan nanti. Berapa pohon, Bu? Ya, Bu. Minimal 1, enggak apa-apa 1, kalau mau dicoba lagi supaya memperlancar bisa 2 atau bisa 3. Jadi semakin banyak kalian mengukur pohon-pohon yang tinggi, cara mengukur bagaimana mengukurnya, cara menggunakan konsep kesebangunan tersebut. Nanti setiap harinya akan Ibu pantau untuk proyek tersebut. Apakah sudah selesai, apakah masih proses. Jika ada yang masih kesulitan bisa ditanyakan sama Ibu. Apa kesulitannya bisa disampaikan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Laporannya jika tidak punya printer bisa dikirim di WA, di grup WA. Nanti Ibu yang bantu untuk mencetaknya. Kalau tulis tangan nggak boleh, Bu. Tulis tangan bisa, enggak apa-apa. Kalau yang punya komputer bisa pakai komputer. Ya. Mungkin cukup sekian pembelajaran yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengetahui bagaimana cara langkah-langkah untuk menghitung tinggi pohon? Senang, Bu, karena kita nggak mengukur Senang, pohon, Bu. memanjat pohon aja. Bisa lewat bayangan aja. Jadi punya pengetahuan yang Ya, baru. nanti dari sini
Nah, dari sini kalian seperti pesulap nanti, tiba-tiba tahu berapa tinggi pohon. Jadi yang belum tahu, ih hebat sekali ya. Berarti bisa saya Sulaiman mau bisa menghitung tingginya Monas, Bu. Bisa, Bu ya? Oh, bisa sekali. Nanti bisa langsung jalan-jalan Monas ke Nanti ke dulu. Jakarta dulu. nanti juga dengan konsep kesebangunan ini kalian misalnya ada nih nanti yang jadi insinyur bisa menghitung berapa penggunaan kayu atau penggunaan besi untuk membangun rumah. Jadi bisa juga untuk penerapan konsep kesebangunan ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan pengalaman yang tidak terlupakan Amin. untuk kalian semua. Amin. Amin. Akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.